Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kepada kita karunia yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, kenikmatan yang tidak akan kita bisa sanggup untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmatnya. Karena saking begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari mulai nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat berbicara, nikmat kita masih bisa bernafas, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat mempunyai istri, punya anak, punya cucu, dan lain-lain, banyak sekali. Nikmat harta, nikmat tempat tinggal, dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa nikmat tersebut? Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa gunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, bukan digunakan untuk kemaksiatan. Diberikan oleh Allah rezeki yang halal, uang yang halal, digunakan untuk main judi. Allah berikan kita harta, uang, digunakan untuk beli minuman keras. Allah berikan kekayaan kepada manusia, ternyata suka main perempuan, suka selingkuh. Bahkan di Allah Subhanahu wa taala ada yang hambanya diberikan oleh Allah kekayaan, tetapi digunakan untuk berbuat kejahatan. Ya, menyogok orang misalkan, dan lain-lain. Dan jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Dan semoga ketika kita menyimpang dari jalan yang lurus, Allah kembalikan kita kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam menapaki jalan yang lurus. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menyelesaikan tentang pembahasan salat
tatawu, ya. Karena kita masih pada pembahasan tersebut, ya. Yang berikutnya di sini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi membawakan salah sunat tatawu yang ke berapa nih ya? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini beliau menyebutkan tentang salat hajat. Ya. Salat hajat. Apa sih artinya hajat? Ada orang hajatan. Nah, hajat itu artinya kebutuhan, keperluan. Ada orang hajatan berarti dia sedang ada keperluan, entah itu menikahkan atau mungkin ya hajatan-hajatan yang lain. Tapi hajatan yang benar, ya. Jangan sampai hajatan pesta pernikahan mendatangkan apa biduan-biduan, ya, masya Allah, yang tidak menutup aurat, ya, sehingga para laki-laki terbangkit syahwatnya dengan melihat perempuan yang waduh, ya. Begitulah, antum tahu sendiri laki-laki biduan itu bagaimana sih. Sejilbab-jilbabnya mereka biduan, tetap aja pakaiannya tuh mengundang syahwat, ketat, dandanan di hadapan laki-laki. Padahal perempuan itu yang diwajibkan ada berdandan di hadapan suami, biar suami itu betah, ya, nggak keluyuran kemana-mana, tidak selingkuh, ya. Karena banyaknya perselingkuhan itu karena sering membandingkan antara istrinya dengan istri orang lain. Istri orang lain cantik, istri saya sendiri aduh begini. Akhirnya apa? Kecintaannya itu berkurang, cintanya itu pudar, ya. Bahkan bisa jadi hilang cintanya kepada istrinya. Jadi para ulama menjelaskan kalau orang itu senantiasa mata ini sering melihat wanita-wanita lain, maka Allah akan hilangkan rasa cinta menikmati pandangan kepada istrinya. Gak ada nafsu sama istrinya, ya. Ini bahayanya. Bahkan disebutkan oleh ulama, mata ini termasuk anak panah iblis, ya. Dengan mata tersebut, dengan pandangan tersebut akan merusak hati manusia. Ya, maka di sini kita kembali, ya. Beliau membawakan tentang salat hajat. Kenapa di sini ada salat hajat? Karena setiap manusia itu pasti membutuhkan, pasti memerlukan. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang kedua, Al-Ikhlas itu surat yang keberapa, Pak? Al-Ikhlas surat yang keberapa? Al-Ikhlas surat yang keberapa? 112. Antum hitung dari An-Nas 114, ya, ke atas. Ya. Surah An-Nas 114, Al-Falaq 113, Al-Ikhlas 112. Pada surah Al-Ikhlas ayat kedua Allah mengatakan Allahus Samad. As-Samad artinya tempat bergantung segala sesuatu. Artinya semua makhluk Allah yang Allah ciptakan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh kepada Allah. Butuh bimbingannya, butuh petunjuk, butuh ilmunya dan macam-macam. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, dialah hamba Allah yang sombong, ya. Merasa tidak butuh kepada Allah, nggak usah lagi berdoa, maka ini orang yang sombong. Dari sini beliau menyebutkan, ya. Insyaallah, syukran, Pak. Kata beliau, jika seorang muslim hendak memenuhi hajatnya, hendaklah dia berwudu, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat.
Setelah dia melakukan salat 2 rakaat, dia memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya. Setelah dia berwudu kemudian salat, ini mungkin bentuk dari merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencoba dia itu berwudu, salat dia menunaikan hajatnya kepada Allah. Ya. Mungkin dalam rangka merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi, mengabulkan hajat seorang hamba. Ya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau dengan sanad hadis yang sahih, ya. Beliau mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 26.951. Hadisnya ribuan, ya. Man tawaddo'a fa asbagal wudu'a summa shalla rak'ataini yutimmuhuma aqahullahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu, ya, lalu dia menyempurnakan wudunya, ya, kemudian sholat 2 rakaat dengan menyempurnakan keduanya, wudunya sempurna, sholat 2 rakaatnya sempurna. Jadi di sini disebutkan wudu kemudian sholat, karena kita sudah sebutkan syarat sahnya sholat adalah dengan cara berwudu. Jadi tidak sah sholat itu tanpa bersuci. Apa kata Rasulullah di sini? Niscaya Allah akan memberi apa yang dimohonkannya. Apa yang dia minta, Allah akan berikan. Kemudian Nabi menyebutkan di sini mu'ajjalan au mu'akhkharan, baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang ditangguhkan. Terkadang Allah mengabulkan permintaan seorang hamba itu dalam waktu dekat atau ditangguhkan nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan seorang hamba di waktu yang pas. Karena hati manusia tidak ada yang tahu. Bisa jadi antum sekarang miskin nih, ya. Kemudian minta sama Allah disegerakan untuk menjadi orang kaya. Apakah kita menjamin dengan kekayaan tersebut kita tidak menjadi sombong? Banyak nggak Pak orang yang miskin kemudian kaya menjadi sombong? Oh banyak, ya, bukan sedikit, banyak sekali. Ketika miskin berdoa sampai nangis-nangis, ya, di waktu berdoa sampai nangis, beli beras, nggak ada duit, kerjaan dapatnya uang sedikit, SPP 1 tahun menunggak, misalkan, ya, macam-macam, ya. Ya, ketika Allah berikan kekayaan, tapi bukan waktu yang pas, karena hamba ini pokoknya minta terus, ya, ternyata menjadikan hamba ini sombong, ya. 1 bulan kemudian bangun rumah tingkat, 1 minggu kemudian beli mobil Pajero, kemudian ya beli kulkas, beli TV, macam-macam, ya. Kemudian ada orang yang datang minta-minta diusir, ya. Banyak. Ini dialami oleh, kalau nggak salah, saudaranya Nabi Musa, ya. Siapa? Qarun, ya. Qarun itu dulunya orang yang sangat miskin, sangat miskin. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Qarun itu diberikan kekayaan sehingga dia bisa mengolah, bisa berbisnis dan berkembang dan menjadi orang yang paling kaya. Bahkan diceritakan kunci pintu gudangnya saja itu diangkat antara sekitar 6 atau 10 orang. Bayangin Pak,
Ya. Kalau kita kan ya Allah kunci segini, dijebol sama maling gampang, ya. Sehingga menjadikan Qarun ini kufur kepada Allah, nggak mau lagi menyembah Allah, bahkan mendustakan Nabi Musa, ajarannya Nabi Musa, dan dia mengatakan saya berbisnis seperti ini dan menjadi kaya berkembang itu karena kekuatan saya, karena kepintaran saya. Dia tidak mengakui tentang karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah. Nah, banyak ini, Pak. Ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang sombong, ya. Baik di kala miskin maupun kaya. Kalau kaya ya banyak sedekah. Kalau kaya banyak membantu dengan kekayaan kita, ya. Lihat sekitar rumah kita ada yang miskin, ada yang kelaparan, ada anak yatim, dibantu, ya, dibantu. Insya Allah dua-duanya bahagia. Antum membantu senang bahagia, yang dibantu juga bahagia, ya. Jadi enak kalau seorang muslim itu saling tolong menolong, ya. Itu yang ke-9, ya. Sekarang di sini yang ke-10. Yang ke-10 ini adalah sholat yang bisa dilakukan 1 kali dalam seumur hidup, ya. Sholat apa itu? Di sini sebutkan sholat tasbih. Sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Jadi ada yang namanya sholat tasbih. Dan sunnah ini banyak ditinggalkan. Boleh ini dilakukan 1 kali seumur hidup. Jadi kalau umur antum ini 60 tahun, ya, paling tidak mengamalkan ini 1 kali dalam seumur hidup, ya. Salat tasbih 4 rakaat. Kata beliau, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, hendaklah membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Jadi setelah salat tasbih 4 rakaat, ya, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, hendaklah membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Di sini akan dijelaskan tentang salat tasbih tersebut. Kata Subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah, ya, maha suci. Karena Allah itu tidak ada kotoran sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau manusia banyak, ya. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Alif lam di sini menunjukkan al-istighraqiyah. Kita mengucapkan Al-Fatihah alhamdulillah, al di situ mengandung makna al-istighraqiyah, yang artinya semua segala pujian itu milik Allah. Milik Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Nah, di sini disebutkan, ya, tentang tata caranya. Jadi ketika orang itu setelah membaca Al-Fatihah dan juga surat, dia membaca ini sebanyak 15 kali. Jadi untuk menentukan bilangan-bilangan itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Misalkan baca ini sampai berapa kali, baca ini sampai berapa kali, harus ada dalilnya. Bukan diajarkan seenaknya, baca Al-Fatihah 100 kali, ayat kursi 15 kali, baca ini berapa kali, ya misalkan la ilaha illallah 1000 kali. Nah, ini harus ada dalil. Ada nggak dari Al-Quran, ada nggak dari hadis? Kalau ada dari hadisnya, sahih nggak? Kalau sahih diamalkan, kalau enggak, ya jangan diamalkan. Karena banyak sekarang ini, maaf ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang zikir-zikir sampai bilangan ratusan kali, ribuan kali, ya.
Dan ternyata itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Kalaupun ada hadisnya itu hadis palsu. Memang ini orang-orang yang sengaja menyelipkan amalan-amalan seperti itu gunanya untuk merusak sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Gunanya untuk merusak agama. Ya. Memberikan pengajaran yang tidak Nabi ajarkan. Kemudian setelah itu, ketika ruku, setelah membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, dia membaca ini sebanyak 10 kali. Itu salat tasbih bisa dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Mungkin antum baru dengar, ya kan? Kemudian ketika bangkit dari ruku dibaca 10 kali juga. Ya, 10 kali. Ketika sujud itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 10 kali. Berarti kalau ada 2 sujud, ya tentunya setelah baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, baca ini 10 kali. Kalau ada 2 sujud berarti 20 kali. Memang kelihatannya berat, ya. Tapi kan bisa dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Kemudian ketika duduk di antara 2 sujud itu dibaca sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali. Dan ketika duduk istirahat di antara 2 rakaat 10 kali. Jadi ketika antum sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali, baca ini 10 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, ya. Sujud, sebelum sujud ini kan duduk di antara 2 sujud, ya, sujud di antara 2 sujud. Jadi di sini dijumlah dari sekian tadi itu menjadi berapa kali kira-kira di total? 75 kali, ya. 15 tambah 10 25 tambah 10 35 tambah 20 ketika sujud, sujud 2 kali berarti berapa? Ya, 35 55, ya. Berapa nih? 25 35 55. Kemudian ada 10 kali lagi, 10 kali 2 kali, ya. Di antara 2 sujud dan ketika duduk istirahat di antara 2 rakaat, ya. 10 kali menjadi 20 sehingga bilangannya menjadi 75 kali. Ya. Ketika duduk di antara 2 sujud 10 kali dan ketika duduk istirahat di antara 2 rakaat 10 kali. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan kepada pamannya yang bernama Abbas, ya. Al-Abbas itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Abbasu ya ammahu ala uktika. Hai Abbas, ya ammahu, hai pamanku, maukah engkau aku beri sesuatu, ya. Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ketahui, yang terkenal ada 4, ya. Abbas sendiri, Al-Abbas. Dan siapa lagi? Abu Thalib. Kemudian Abu Lahab. Satu lagi Hamzah, ya. Yang Hamzah ini terbunuh di waktu medan perang Uhud, ya. Ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy, ya, dari negeri Habasyah, ya. Kebanyakan negeri Habasyah itu orangnya ireng-ireng, ya, dan kebanyakan budak dari sana, ya. Wahsy. Tapi setelah itu terjadi, perang Uhud terjadi, beberapa saat kemudian Wahsy ini mengucapkan syahadat, masuk Islam, ya. Ini Wahsy. Dan Wahsy ini diiming-imingi, Pak, kalau kamu membunuh Hamzah, saya akan memerdekakan kamu. Wah, gimana nggak seneng ini, ya kan? Tadinya budak,
kalau berhasil membunuh Hamzah ketika di medan perang, maka dijanjikan akan kamu bebaskan menjadi budak, dimerdekakan. Allah takdirkan Wahsy berhasil membunuh Hamzah, dan Wahsy ini bebas menjadi orang merdeka. Ya, itu ada sejarahnya. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, hai Abbas, hai pamanku, ya, maukah engkau aku beri sesuatu? Ya, tentunya para sahabat itu kalau diberikan oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu, itu pasti sesuatu itu sangat bermanfaat ketika diamalkan. Seperti dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang lain, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yukaffiru bihi dzunuba. Maka kalian kutunjukkan tentang suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan amalan tersebut, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan akan menghapus dosa-dosamu. Ya. Rasul kalau nawarin itu sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Nah, kalau zaman sekarang orang nawarin sesuatu itu kebanyakan dunia apa akhirat? Dunia, Pak, pinjaman, ya kan? Ya, 5 menit cair, misalkan gitu ya. Ya, Pak, usahanya udah gede nih. Kalau saya masih pinjaman, mungkin bisa lebih gede lagi nih usahanya. Hati-hati nih Pak, riba. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW memberitahukan tentang tata cara sholat tasbih kepada paman yang bernama Abbas. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, ini stata'ta antusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al, fa illam tastati' fa fi kulli jumu'atin marratan, fa illam taf'al fa illam taf'al wa fi kulli sanatin marratan, fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Nih, kita perhatikan hadisnya ya. Kata Nabi SAW, jika engkau mampu, ya, ini statokta, jika engkau mampu melakukan 1 kali setiap hari, maka lakukan. Itu kalau mampu setiap hari sholat tasbih, maka lakukan. Jika engkau tidak mampu, maka lakukanlah sekali dalam setiap Jumat. Artinya apa? Lakukan 1 pekan sekali, seminggu sekali. Itu kalau mampu. Jika tidak mampu juga, maka lakukanlah dalam setahun itu 1 kali. Setahun 1 kali. Bisa nggak Pak? Bisa, yakin? Dicoba nanti ya. Jika engkau tidak mampu juga setahun sekali, maka lakukanlah sholat tasbih itu 1 kali dalam seumur hidup. Nah, udah itu mentok-mentoknya 1 kali seumur hidup. Kalau setiap hari, masya Allah, luar biasa. Ya. 1 pekan sekali, masya Allah. Sebulan sekali, masya Allah juga. Ya. Kalau setahun sekali, masih masya Allah. Kalau 1 kali seumur hidup, astagfirullah. Ya, tidak apa-apa ya. Karena Nabi pun mengatakan kalau mampu sehari, kalau tidak mampu ya udah 1 pekan sekali, kalau tidak mampu setahun sekali, kalau nggak mampu ya udah 1 kali dalam seumur hidup. Ya. Apakah yang menyampaikan ini sudah pernah melakukan? Ya, kita belum sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Karena kadang kita lupa tentang adanya sholat tasbih. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan 2 poin lagi, insya Allah. Ya, 2 poin lagi tentang salat sunnah tatawu. Ya, kita akan bahas setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan 2 poin lagi tentang pembahasan sholat sunnah tatawwu. Di sini yang ke 10 ya. 11 ya. Tentang sujud syukur ya. Sujud syukur. Nah, tentang sujud syukur ini banyak sekali ini sunnah yang ditinggalkan ketika kita mendapatkan nikmat ya. Di sini kata beliau, jika seorang muslim mendapatkan suatu nikmat ya, nikmat apa saja yang menggembirakan, baik nikmat yang kita minta kepada Allah ataupun nikmat yang kita tidak minta kepada Allah. Ya, istilahnya nikmat kaget. Artinya apa? Sesuatu rezeki nomplok ya. Kita tidak mengharapkan tapi datang gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngasih duit misalkan ya. Ya, uang kaget lah. Ya, uang kaget. Ya. Di sini misalnya memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Dia minta kepada sesuatu yang dia inginkan, kemudian Allah kabulkan. Allah berikan nikmat, Allah kabulkan permintaannya. Atau dia seseorang itu sujud syukurnya karena terhindar dari musibah. Seseorang berkendaraan ya, tiba-tiba kaget ada orang yang melaju kencang misalkan, dia masih selamat. Ya, dia turun dari kendaraan, sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bukan hanya kenikmatan yang kita inginkan, tetapi terhindar dari musibah juga, itu juga namanya nikmat. Maka sujud syukur. Kita saksikan ya pemain bola Indonesia ketika gol, ya kan? Ya, gol, sujud syukur. Ya. Kalau orang Barat kan ketika gol kan salto dia, ya kan? Jempalik, salto. Bahkan ada yang buka baju, ya kan? Ini sebenarnya pendidikan yang bagus ya. Ketika mendapatkan suatu nikmat, kita diperintahkan untuk sujud syukur. Atau misalkan tidak nikah sampai umur puluhan tahun, tiba-tiba nikah, alhamdulillah dapat jodoh, ya dia sujud syukur. Ada bertahun-tahun nggak punya anak, Allah beri tadikan punya anak, nikmat, sujud syukur ya. Maka sujud syukur itu ketika mendapatkan nikmat yang dia inginkan atau dia terhindar dari musibah. Hendaklah dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmatnya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya atau menyenangkannya, maka Rasulullah SAW itu bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan yang jualan sayur, jualan kelapa, jualan apalagi ya, pokoknya macam-macam lah usaha apa, ya, dagangannya habis laris. Ya Allah, ya, sujud syukur, ya,
Sujud syukur. Alhamdulillah sayur yo habis. Alhamdulillah proyek misalkan apa? Ya. Ya pokoknya macam-macam ya. Alhamdulillah kelapa 100 biji habis misalkan. Naik angkot lagi laris, alhamdulillah misalkan. Ya macam-macam ya, dagang martabak atau apa ya. Kita disunahkan untuk sujud syukur sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sujud syukur itu karena apa, Pak? Karena mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua, terhindar dari musibah. Nah di sini karena itu saat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, Jibril berkata, "Man shalla 'alaika salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan membaca salawat mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Maka beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada poin yang terakhir ini, kita jelaskan sedikit tentang tadi salat tasbih ya. Jadi salat tasbih itu bisa dilakukan di malam hari atau di siang hari. Ya Allah alam, ini dikerjakan langsung 4 rakaat. Langsung 4 rakaat tentang salat tasbih. Ya. Bisa dilakukan di malam hari atau di siang hari. Atau antum, ya kita kembali kepada sujud syukur juga nih, ya. Atau antum nggak bisa baca Quran, kemudian antum semangat belajar, alhamdulillah bisa baca Quran. Kata gurunya kamu lulus, benar tajwidnya, panjang pendeknya, makrojnya dan sebagainya, bisa baca Quran. Antum sujud syukur, masya Allah. Ya. Atau sembuh dari sakit. Nah, sembuh dari sakit selama 1 pekan, 2 pekan, kemudian Allah sembuhkan. Sujud syukur ini adalah nikmat. Ya, ini adalah nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya berupa uang saja. Kesehatan pun nikmat, mendapatkan minum nikmat, ya. Mendapatkan makan juga nikmat, ya. Semuanya. Makanya tadi di awal-awal kalau orang itu menghitung semua nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Ya. Kayak Mas Hilman ini, masya Allah ya, banyak orang hajatan, masya Allah. Bikin ini wah proyeknya banyak, ya. Masya Allah. Sujud syukur nih, ya kan, laris. Ya namanya usaha kadang sepi, kadang laris. Larisnya musim-musiman ada. Ya. Maka bersyukur. Ya, mempersingkat waktu yang terakhir di sini. Yang terakhir adalah sujud tilawah. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu artinya bacaan. Ya. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu disunahkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Idza qara'a ibnu adama as-sajdata iktazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira bis sujudi fasajada falahu al jannatu wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan naru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Ya, sebelum saya artikan hadis ini, bapak-bapak paham tidak maksudnya sujud tilawah? Sujud yang dilakukan ketika orang membaca Al-Quran, ada ayat-ayat sajdah. Seperti dalam surat As-Sajdah sendiri, ya. Dalam surat As-Sajdah sendiri ada. Kemudian dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat yang terakhir itu ada, kalau di Al-Quran ada tanda sajdahnya, di ayat sajdah. Ya. Nah itu sujud tilawah ini dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya apa? Ketika lagi jadi imam,
dia baca bacaan yang berhenti pada ayat sajadah, maka sang imam sujud tilawah. Ya, jadi ketika baca berhenti pada ayat sajadah, dia langsung sujud. Sujudnya sekali. Ya. Maka makmum pun ikut sujud bersama imam. Dan hati-hati nih, bagi orang yang belum tahu ilmunya, disangkanya imamnya salah. Nah, ya kan? Wis, ngomong sesat maning. Ya. Nah, setelah sujud tilawah selesai, dia berdiri lagi. Bisa melanjutkan ayatnya, bisa dia ganti dengan surat yang lain. Ya. Kalau Al-Alaq itu kan di ayat terakhir kan ada ayat sajadah, udah selesai. Boleh nanti dia ketika sujud tilawah dia berdiri, boleh dia langsung ruku. Ya. Atau dia menambahkan surat yang lain, misalnya Qul huwallahu ahad, ya, ataupun surat yang lain. Ya. Setelah selesai baru dia ruku. Ya. Jika Ibnu Adam membaca ayat sajadah, ya, membaca ayat sajadah, niscaya syaitan kabur sambil yabki. Baka yabki bukaan, artinya menangis. Ya, menangis. Syaitan bisa menangis, ya ini bisa. Ya. Yaqulu, maka syaitan itu berkata, ya wailah, celaka saya, kata syaitan. Kata syaitan, celaka. Dia manusia diperintahkan supaya bersujud, lalu dia pun bersujud. Sedangkan dia berhak mendapatkan surga. Nah, berarti orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, bisa jaminannya surga. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau sujud, tidak mau sholat, tapi keinginan masuk surganya besar? Nah, ya. Nggak mau sholat, tapi mati ingin masuk surganya, itu keinginannya, harapannya besar. Nah. Kemudian kata syaitan, sedangkan aku diperintahkan supaya bersujud, tetapi aku membangkang, sehingga aku berhak mendapatkan an-nar, yaitu neraka. Di sini setan, ya, iblis di awal-awal tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, ya. Ketika seorang muslim membaca salah satu ayat sajadah atau mendengarkan bacaan dari orang lain, artinya ada orang sedang baca Quran, kita di sampingnya. Yang baca Quran ini tiba-tiba dia sujud. Nah, maka di samping ini yang mendengar juga disunahkan untuk sujud. Ya. Ya. Ketika seorang muslim membaca salah satu ayat sajadah atau mendengarkan dari bacaan seorang, maka disunahkan kepadanya bersujud 1 kali sambil di sini dikatakan sambil bertakbir ketika menundukkan sujud dan saat bangkit dari sujud. Artinya ketika dia mau sujud, dia baca takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketika mau bangkit, Allahu Akbar. Ya. Ini kata beliau. Nah, apa sih yang dibaca ketika dia sujud tilawah? Ada yang hafal, Pak? Bacaan doa sujud tilawah. Masing-masing. Ya, bacaannya kalau di Al-Quran itu biasanya ada di akhir-akhir itu. Ada keterangan. Di sini dicantumkan sebuah hadis Nabi SAW tentang doa sujud tilawah. Oh ya, tentang masalah sujud syukur tadi itu tidak ada bacaan, ya. Ketika sujud syukur itu nggak ada bacaan, cuma hanya dia sujud sekali sebagai ungkapan rasa syukur, tidak ada bacaan. Ya. Yang dibaca ketika sujud adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, panjang. Antum bisa hafalkan di Al-Quran terjemah itu atau Al-Quran itu di belakang-belakangnya ada. Atau dalam redaksi yang lain, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Antum hafalkan sendiri ya. Ya sedikit-sedikit lah. Misalkan sajada wajhiya lilladzi, diulang sampai 5 kali. Sajada wajhiya lilladzi, sajada wajhiya lilladzi, terus sampai 5 kali. Kalau sudah hafal, baru tambah kosakata lagi. Kosakata lagi dihafal sampai hafal. Antum jangan lanjutin dari awal sampai yang terakhir tadi. Antum ulang lagi. Ya, ulang lagi 5 kali, 10 kali. Sudah hafal, nanti lanjut lagi. Seperti itu menghafal itu. Ya. Nah, jadi nggak langsung menghafal. Aduh, susah ya. Kalau antum langsung menghafal semuanya susah. Maksudnya berat. Tapi kalau dipotong-potong ya, insya Allah nanti ringan. Nah kalau sudah hafal, setor ke istrinya. Benar nggak bacaan sujud tilawah saya? Istri juga setor ke suami, ya. Jadi saling setoran. Ya. Itu namanya pendidikan. Gimana ya nggak punya istri, nggak punya suami? Ya cari istri, cari suami. Ya. Antum salah sendiri, masih sendirian. Wajahku tersungkur untuk bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya dan yang membentuknya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Itu arti dari sujud tilawah tadi ya. Nah adapun untuk menyempurnakan pahala sujudnya, hendaklah ia melakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Makanya ketika kita baca Quran, kita disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun, dalam surat Al-Waqiah. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Bersuci di sini bisa berwudu ya. Atau bersuci itu ya, dia muslim, bukan orang kafir. Orang kafir tidak dibolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Kenapa? Orang kafir itu secara syariat dia itu najis, ya, karena tidak beriman kepada Allah. Jadi ketika antum baca, maka sujud menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat sana. Nah, adapun ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan supaya bersujud telah diketahui dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Dan itu dijelaskan terdapat dalam satu Al-Quran ya, dari awal sampai akhir itu ada 15 tempat ayat sajdah. 15 tempat ya. Nanti antum kalau nggak percaya dicek lagi dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas ya. Bisa dicek kembali. Ya antum ngeceknya jangan langsung satu Al-Quran. Mungkin Al-Baqarah dulu, nanti besok lanjut lagi ya. Nek kiyeng bahasanya. Ora kiyeng yo. Nah, berdasarkan keterangan yang dituturkan Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a khamsa asyrata sajadatan fil Qur'ani minha thalathun fil mufassali wa fil haji sajdatani. Bahwasanya Nabi SAW pernah membaca 15 ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya 3 ayat dalam mufassalah. Ya, 3 ayat dalam mufassalah. Mufassalah itu maksudnya surat-surat yang pendek. Ya, seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pendek. Dan 2 ayat dalam surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj. Dan ada penamaan satu surat yaitu As-Sajdah. As-Sajdah ini dia terletak kalau tidak salah setelah surat Luqman. Setelah surat Luqman. Kalau nggak salah surat Luqman itu juz yang ke-21 kalau nggak salah. Ya, surat Luqman. Luqman dan As-Sajdah.
Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Alhamdulillah kita selesai pembahasan tentang salat tatawwu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dan semoga kita terhindarkan dari perkara-perkara baru di dalam agama yang memang Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengajarkan, dan tidak pernah Nabi perintahkan kepada kita semuanya. Kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang suka menyindir orang lain, yang belum berhijab, dengan kata-kata sholat tekun, puasa sunnah rajin, tapi tidak pakai hijab? Itu sebabnya orang tersebut jadi malas ikut kajian, takut disindir. Kira-kira yang nyindir ini berhijab enggak? Sholat enggak? Puasanya rajin enggak? Kalau dia sholatnya rajin, berhijab, sholatnya tekun, harusnya jangan menyindir, tapi mengajak, menasehati. Betul nggak Pak? Iya. Mungkin dia belum tahu hukumnya hijab, bahwasanya hijab itu wajib. Yang sudah ngerti hijab, ya, dia ngajak orang lain supaya berhijab. Kita itu berdakwah ngajak orang kepada agama Allah, ya, bukan menyindir atau bukan mengejek, bukan. Dan belum tentu juga yang menyindir ini dia dijamin masuk surga daripada yang tidak, daripada yang disindir, ya. Siapa tahu ada amalan-amalan yang luar biasa yang menyebabkan Allah mengampuni dia karena dia tidak berhijab. Ya, seharusnya orang seperti ini tuh mengajak orang lain, ya, supaya berhijab. Kalau berhijab ya hijab yang syar'i diajarkan, ya. Bila perlu ngasih hijab ini dipakai, ya. Semoga istiqomah, itu bukan sholatnya rajin, puasanya rajin, ya kan. Tapi jilbabnya lepas pasang kayak helm, misalkan. Akhirnya orang itu bisa menjadi down. Kok begini ya akhlak sifat orang yang berhijab, yang katanya dia mungkin rajin sholat, puasanya rajin, tapi kok ngomongnya begitu, ya. Nah, harusnya jangan seperti ini harusnya, ya. Jadi kalau orang merasa, oh ya, saya ini belum berhijab, kalau orang yang mungkin sadar ada yang menyindir itu, oh ya, saya ini kok puasa rajin, sholatnya rajin, tapi nggak pantas kalau saya tidak berhijab. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang tersadarkan dengan sindiran, ada yang sakit hati dengan sindiran. Kan orang seperti itu. Ada yang tersadarkan, ada yang tersakiti. Ya harusnya dengan cara yang baik lah, ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tugas kita adalah mengajak orang kepada agama, kepada kebaikan, ya. Ya, bagi orang yang tersindir, ya mungkin itu adalah pelajaran buat dia, ya, agar berhijab. Ya, semoga istiqomah, ya, pakai hijab, istiqomah. Yang sudah berhijab juga istiqomah, ya. Ya, sabar ketika disindir, ada kata-kata yang menyakitkan, ya sabar, ya. Dan jangan sampai dengan sindiran itu jadi malas ikut kajian. Tetap semangat, ya. Ya, kalau belum berhijab ya berhijab, ya, dari sekarang istiqomah, ya, ikut kajian, tetap semangat, ya.
Yang menyindir ya kalau dia merasa bersalah ternyata orangnya tersakiti ya minta maaf. Insya Allah. Ada yang lain Pak? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas Pak. Mau di pagi, mau di siang hari atau di malam hari bebas. Ada seorang imam ketika membaca surat Al-Fatihah ayat dia kena dua dia baca karena ayat itu panjang karena itu juga sampai tidak Iya kak. Iya. Memang sangat rawan ya. Karena ada sebagian ulama kalau orang itu sholat baca Al-Fatihahnya salah maka batal sholatnya. Kalau ngikutin madhab tersebut, pendapat tersebut ya semuanya batal semua. Dan tidak ada orang 100% baca Al-Fatihahnya itu seperti Rasulullah. Nah, bagi orang yang tahu itu imam bacanya salah, ya kita ada kewajiban untuk menegur atau menasihati dia. Itu yang pertama ya. Kalau dia tahu kanya kepanjangan, ya dia mendekati imam agar dia memperbaiki bacaannya. Pak Imam, tadi kanya kok tibanya terlalu panjang, padahal itu pendek. Ini loh Pak Imam Al-Qur'annya, ini surat Al-Fatihahnya tuh kan. Kamu sok tahu. Saya sudah jadi imam 10 tahun. Ya. Ya ini jelas kesalahan ya sebenarnya ya. Jelas kesalahan. Itu kesalahannya pada bagian yang harusnya pendek dibaca, panjang. Ya. Kalau dia tidak tahu itu kesalahan, dia sholat dimaafkan dan sholatnya tetap sah. Cuma kan saya sering ngomong aja. Saya mau dulu pengen nyari waktu yang cuma belum sampai. Ya, antum nunggu sampai imamnya tuh keluar, kemudian assalamualaikum Pak Imam gitu kan. Ya, tidak apa-apa. Katanya kan menyampaikan bahasa ininya sampaikan kebenaran walaupun pahit kan gitu kan. Ya, itu kesalahan yang mungkin masih ringan, tapi ya, sebenarnya berat juga. Ya, karena kesalahan panjang pendek itu pengaruh kepada arti. Ya. Ya kalau dia dari dulu seperti itu tidak ada yang menegur, tidak yang menasehati, ternyata dia tidak sadar juga, dan itu dia tidak sengaja, maksudnya seperti terus bacaannya. Ya wallah mungkin bisa Allah maafkan. Tapi kalau sudah dikasih tahu ini tuh pendek bacanya tetap dia masih panjang, ya maka dia berdosa. Dan bisa jadi itu sholatnya tidak sah nanti. Ditegakkan dulu hujah, disampaikan dulu nasihat, ya. Kalau dia nerima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti dia masih tetap bacanya panjang, berarti dia ya berdosa. Dan kesalahan di dalam baca Al-Fatihah itu sesuatu yang sangat bahaya. Apalagi tentang masalah iya itu bertasydid apa enggak? Bertasydid enggak? Bertasydid. Kalau dibaca tidak bertasydid seperti iya karena udua iya, itu artinya beda. Berarti orang ini hanya kepada mataharilah dia beribadah, dan hanya kepada mataharilah dia meminta pertolongan. Artinya seperti itu kalau ianya tidak bertasydid. Seperti iya karena udua iya karena stain. Kalau ianya tidak bertasydid, yang artinya hanya kepada matahari kami beribadah,
dan hanya kepada matahari kami minta pertolongan. Itu artinya bahaya sekali. Kesalahan tasdid. Harusnya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagi Pak Iqbal yang tahu ada kewajiban menyampaikan kebenaran. Nggak apa-apa, walaupun dia lebih tua. Ya. Tapi ya memang ada kekhawatiran itu ya wajar. Ya, takut dibenci, takut tidak disukai lagi, ya, takut dipelototi, tidak disenyumi, ya. Tapi lama-lama dia sadar. Jadi kesalahan-kesalahannya tidak sampai merubah arti, itu masih mungkin dimaafkan. Ya. Tapi kalau sudah melenceng artinya jauh, ya perlu perbaikan lagi. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Sedikit. Monggo. Waktu saya sholat ini itu kalau siang jalannya 4 rakaat, kalau malam 2. Namun ini bacaan subhanallahnya ini bagaimana? Yang salah tasbih itu, Pak. Iya, bacaan subhanallah itu jadi setelah di rakaat pertama, setelah Bapak baca Al-Fatihah sama surat yang lain. Nah, sebelum ruku baca itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum ruku 15. Ketika ruku 10. Sujud 10. Di antara 2 sujud 10. Nah, lagi rakaat yang kedua ya kayak gitu juga seperti rakaat pertama. Sampai 4 kali. Yang 4 rakaat siang malam, iya. Terus kalau malam kan berarti 2 itu ya. 4. 4. Kalau 2 ini salat tahajud. 4 tetap. Mau siang mau malam ya. 4. Cukup ya, udah mau jam 12. Kurang banyak. Ya sampai di sini ya, semoga bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan juga antum semuanya. Wallahu taala alam shawab. Kebenaran hanya milik Allah dan Allah yang paling mengetahui. Dan kalau saya ada kesalahan, kekeliruan, semoga saya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf kepada jamaah sekalian. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.